Wow, itu kayak banyak juga hal-hal yang aku bahkan baru tahu gitu ya. Kok HR nggak mau bales email gue sih gitu kan biasanya. Hai semuanya, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini aku kedatangan tamu yang super spesial, yaitu Mbak Puspita. Nah, di video kali ini kita berdua akan share ke kalian tips-tips untuk fresh graduate yang mungkin mau mencari kerja, baik itu fresh grade S1 ataupun S2 gitu. Jadi kalau misalnya kalian suka video ini, jangan lupa untuk di subscribe dan like video ini ya. So mungkin untuk hari ini kita langsung aja videonya. So let's jump into the video. Oke, jadi kita akan langsung aja mulai. Mungkin perkenalan dulu tentang Mbak Puspita. Ya, hai teman-teman, welcome to Knowledge Channel. Namaku Puspita. Saat ini bekerja sebagai HR consultant dan kemarin, lebih tepatnya tahun lalu, baru certified HR professional. Langsung aja kali ya untuk pertanyaan pertama hari ini. Nah, ini yang paling basic nih. Ketika kita mau apply pekerjaan itu sebenarnya dokumen-dokumen apa aja sih yang esensial untuk kita siapin? Oke, jadi bagi teman-teman biasanya pada saat mulai apply kerja itu teman-teman cek dulu tuh yang namanya job description, Nora, biasanya. Terus dari situ either apply-nya melalui aplikasi dari LinkedIn atau aplikasi lainnya. Yang harus disiapkan adalah cover letter sama CV gitu. Okay. Nah, kalau cover letter sendiri sebenarnya menceritakan siapa sih kita yang sebenarnya tidak dijelaskan oleh CV. Jadi passion kita tuh apa, terus kita punya pengalaman unik apa yang bisa kita jual ke perusahaan. Nah, kalau CV sendiri itu menceritakan perjalanan karir atau pendidikan. Gitu. Jadi kalau teman-teman punya hobi hiking, itu bisa ceritanya di cover letter karena dari satu hobi itu akan menggambarkan personality teman-teman sendiri. Oh gitu. Oke. Itu yang biasanya kita mau lihat nih, apakah personality-nya akan cocok nggak sama teman-teman di kantor kita. Biasanya baca dari cover letter. Oh gitu. Oke. Jadi cover letter itu mengcover sesuatu yang nggak tercapture di dalam CV gitu ya. Betul sekali. Terus kalau teman-teman yang apply-nya melalui email, jangan dibiasain kirimnya hanya subjek terus masukin cover letter CV. Jadi ceritain dulu, hai, misalnya HR perusahaan apa, terus nama saya Puspita, saya tahu job ini dari LinkedIn, dikasih linknya, jadi kita bisa tahu, dia tahu dari LinkedIn. Sebenarnya itu juga penting karena sebagai recruiter kita akan mengukur efektivitas masing-masing job portal. Di situ pentingnya gitu. Baru menceritakan saya tertarik pekerjaan ini karena tujuan pekerjaan ini sesuai dengan passion saya atau apa yang saya mau lakukan di dalam hidup gitu. Walaupun tidak punya experience, tapi kalau menceritakan sedikit, ibaratnya tuh kita kayak di kertas. Oke, coba kita panggil orangnya. Gitu. I see. Jadi kalau udah cuma kirimnya kosong, email kosong, jangan harap HR buka deh. Gitu. Tuh, udah catat belum tuh? Banyak banget informasinya, super informatif gitu ya. Jadi mungkin ini yang banyak teman-teman mungkin untuk fresh grade kebingungan ya untuk cari informasi ini, karena ini nggak selalu dibuka secara gamblang gitu ke publik gitu. HR pun sehari itu bisa dapat ratusan bahkan ribuan CV. Jadi kalau kita pada saat lihat dari subjeknya udah enak dibaca, terus ada body email, ya udah kayak ibaratnya coba deh panggil dulu orangnya, kita tes dulu. Wah, dia orang niat gitu ya. Dia orang memang nunjukin gitu, dia mau pekerjaan ini dan dia menunjukkan willingness-nya dengan dia baca job desk. Jadi nggak sembarang kirim CV doang gitu. Terus lanjut kita pertanyaan kedua, yaitu apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan nih ketika melamar kerja untuk fresh grade. Karena kan tadi mungkin keresahan teman-teman juga yang masih baru lulus gitu, apalagi kayak sekarang lulus online kayak graduation 2020, kayak kita benar-benar baru lulus, terus kondisi sekarang lagi pandemi kayak gini-gini kan. Terus jadi apa nih yang harus kita perhatiin sebagai seorang fresh grade ketika mencari pekerjaan? Oke, jadi kondisi sekarang kalau dibilang susah juga enggak, gampang juga enggak gitu. Nah, beberapa job portal gitu ya, kayak Jobstreet, Klopp, bahkan LinkedIn, dia punya semacam link untuk jobnya saja. Itu bisa di-apply di situ. Nah, kemarin itu sekitar minggu lalu teman-teman coba cek. Jadi ada job portal namanya Klopp. Dia punya job fair online. Jadi biasanya teman-teman job fair-nya itu kan di kampus. Iya tuh, biasanya panas-panasan, antri, rame banget gitu. Zamannya dulu kalau kita lulus masih
CV-nya bawa map kemana-mana gitu ya, dikirimin. keliling-keliling. Tapi karena Clover, kalau kita sudah punya profile dan kita isi ada assessment kecilnya gitu, itu tinggal apply. Bahkan beberapa buat teman-teman fresh grade kan biasanya tertariknya manajemen training ya nggak sih? Iya, MT, ODP gitu. itu mereka punya. Boleh promosi dikit nggak sih? Boleh. Jadi adikku Rani Subiantoro itu punya ambis.co.id. Buat teman-teman yang baru fresh grade, boleh nanti buka Ambis. Jadi dia ada assessment juga. Dan mereka lagi massively hiring karena kliennya semua lagi buka. Jadi ada sekitar 10 klien mungkin ya lagi buka posisi MT, posisi non MT pun ada buat teman-teman fresh grade. Jadi teman-teman silahkan buka websitenya, ikut assessmentnya, lalu nanti kalau memang bagus profilnya akan langsung dihubungkan ke klien-kliennya mereka juga. Wow, oke, nanti mungkin untuk deskripsi lebih jelasnya nanti aku tulis di description kali ya, boleh. Di description box. Jadi itu bisa membantu teman-teman nih, selain tadi ada Klop, ada LinkedIn, ada Ambis, cek juga ada Jobstreet dan beberapa perusahaan bank sebenarnya kalau kalian buka ada juga di section karir itu biasanya suka ada buka posisi gitu. Jadi teman-teman jangan putus asa meski kalian wisudanya online tetap dan dalam keadaan pandemi itu tidak memungkinkan untuk mendapatkan kerja, pasti ada kok lowongan banyak. Iya, tetap semangat. Terus lanjut nih tips-tips untuk para fresh grade untuk melamar kerja. Tipsnya apa nih yang bisa dikasih dari Mbak Puspita ke teman-teman yang fresh grade? Jadi mungkin banyak teman-teman fresh grade mau mencoba membujuk kita untuk hire kita dong gitu. Tapi dengan membesar-besarkan hal yang sebenarnya mungkin tidak sebesar itu, atau malah cenderung ke arah yang bohong lah tentang sesuatu. Jangan lakukan itu gitu. Mendingan jujur aja siapa kalian dan kita nggak akan melihat kekurangannya. Tapi yang kita akan lihat adalah saat ini dia sekarang itu siapa dan kita akan cek potensinya. Makanya kalau kita apply kerja biasanya sebelum kalian interview ikut assessment dulu ya. Nah, itu sebaiknya diisi sesuai dengan kalian. Jadi jangan sesuai dengan idealnya. Jadi kita bisa gali itu pada saat interview. Kenapa ya profilnya seperti ini, bener nggak sih? Biasanya kita akan gali lebih dalam, gitu cross check lebih dalam. Dan buat teman-teman yang pernah intern, biasanya kan punya supervisor atau manager. Nanti biasanya kita juga cross check ke mereka. Kita juga menanyakan rekomendasi gitu kan ke mereka seperti apa sih sebenarnya orangnya, bener nggak sih kalau profil yang kita punya sesuai dengan hasil assessment seperti ini, dia bener nggak sih kayak gitu, kita akan lihat gitu. Dan karena bisnis itu berubah dan tidak bisa diprediksi, contohnya COVID kita nggak bisa prediksi, tiba-tiba aja gitu ya, 4 bulan aja orang-orang pada di PHK kita mau lihat bagaimana sebenarnya teman-teman bisa switch dari kondisi yang ideal ke kondisi yang tidak ideal, tapi teman-teman tetap masih bisa berkontribusi aktif gitu dengan kita. Iya, kita juga mau teman-teman itu punya istilahnya tuh apa ya Nora, kemauan belajar yang tinggi. Karena kan kadang yang kita pelajarin di kampus A pas di pekerjaan jadinya Z. Gak sesuai gitu ya. Sering kayak gitu. Jadi jangan kaku banget, kok aku kuliah dulu begini terus pas di dunia kerja kok kayak gini gitu ya. Jadi emang kemampuan adaptasi juga gitu ya dengan lingkungan kerja, dengan situasi job desk yang kadang berubah, awalnya A tiba-tiba pas kerja kok kerjanya jadi B sampai Z sih gitu kayaknya. Iya, itu juga sebenarnya kita kadang-kadang nggak mau ada perubahan yang sedrastis itu, tapi kondisi memaksakan gitu. Nah ini nih pertanyaan mungkin yang paling penting kan, fresh graduate yang sekarang itu kan ribuan ya, bahkan ratusan ribu nih yang sekarang gitu ya. Nah tips buat mereka itu biar bisa stand out gitu dibandingkan dengan fresh grade yang lain, atau bahkan kan sekarang ini saingannya karena banyak yang di lay off, banyak yang di PHK gitu, jadi saingan kan tambah banyak lagi nih. Benar. Biar kita bisa stand out dibandingkan yang lain itu gimana sih Mbak? Jadi kalau aku ngelihatnya mungkin teman-teman banyak apply kerja pakai bahasa Indonesia. Usahakan semuanya CV, cover letter, body email itu in English. Karena walaupun perusahaan Indonesia nggak memungkiri mereka untuk terus berkembang, dapat klien dari luar. Jadi akhirnya kemampuan bahasa Inggris itu harus ditingkatkan gitu. Dan juga kemampuan bagaimana mereka melihat situasi sekarang.
Jadi pada saat kalian misalnya apply nih ke salah satu perusahaan FMCG, fast moving consumer goods, kalian bisa lihat kondisi pandemik bagaimana berdampak dengan kondisi lain. Jadi pada saat kalian menceritakan di cover letter, informasinya tuh informasi terkini, itu yang bikin mereka stand out. Biasanya kalau di industri Nora kan di healthcare bisa menceritakan tentang situasi COVID atau demam berdarah dengan kondisi sekarang. Nora juga punya data, jadi Nora bisa menyajikan, oh datanya seperti ini, saya nanti apply di posisi ini bisa membantu seperti ini. Jadi itu ya susunannya ya, jadi cara dibikinnya ceritanya ya, sistematik kerangkanya. Tapi storytelling, kebayang gak sih? Jadi ada ceritanya, jadi kita baca tuh, oh iya nih orang kayaknya menarik untuk kerja bareng gitu. Jadi ada 2 tadi ya, jadi tips kalian untuk bisa stand out dibandingkan yang lain. Pertama itu bahasa Inggris. Yang kedua adalah how you tell your stories, gimana kalian memberikan data, menceritakan bagaimana kontribusi kalian untuk bisa membantu ngedevelop perusahaan itu dari data-data yang ada. Nah, kita lanjut ke pertanyaan dari teman-teman yang udah submit ke Instagram aku @noranindi. Mungkin Mbak Puspita juga mau share sosial medianya? Boleh di Instagram Puspita Soebijantoro atau cari di LinkedIn aja. Nanti linknya. Yang pertanyaan pertama nih dari Fadila Prayenza. How to make great CV or resume for a fresh grade with minimum work experience? Thank you. Gimana nih Mbak? Jadi CV yang bagus buat teman-teman fresh grade S1 maupun S2 dengan pengalaman yang minimum ya. Iya. Tadi kan sudah dijelasin di awal tuh sebenarnya buat CV teman-teman fresh grade 1 halaman cukup dan dipadatkan aja gitu. Jadi di bagian depan, paling atas itu nama, terus tujuan berkarir apa, terus contact personnya, alamat, email, nomor handphone, dan profile LinkedIn, baru masukin background pendidikan, terus balik lagi ke kalau IP-nya di bawah 3 jadi masukin, kalau di atas 3 baru di pointing berapa IPK-nya, terus masuk ke section internship experience atau organization gitu ya Nor. Nah, pada saat di bagian ini dijelasin nih perusahaannya apa, terus pekerjaannya ngapain aja. Biasanya kalau internship kan ada yang sangat kompleks, ada yang sangat simpel. Tapi cara ngejelasinnya karena CV-nya yang 1 halaman, jelasinnya cukuplah 1-2 baris. Tapi dengan konsep STAR. STAR apa tuh? Situation, task, achievement, sama result. Jadi situationnya seperti apa dijelaskan ya 3-4 kata lah ya. Terus nanti tasknya ngapain, jadi konsep misalnya I have to make content analyst gitu for social media, achievementnya apa, terus dijelasin ya sama 4 kata 5 kata, nggak usah banyak-banyak, terus baru nanti resultnya apa. Misalnya followers naik selama sebanyak 100.000 per bulan gitu, itu kan results misalnya seperti itu buat di internship sama organization experience. Yang didahulukan ditulis adalah internshipnya kalau memang ada, baru organization, baru setelah itu section others. Biasanya kita masukinnya tempat tanggal lahir sama interest dan hobi. Bahkan tempat tanggal lahir itu yang bawah banget ya? Iya. Jadi supaya kita nggak judgmental, kok dia udah umur segini baru lulus gitu, enggak. Kita akan lihat dulu nih pengalamannya gitu. Tapi buat teman-teman yang sudah punya pengalaman, karena tadi menjawab yang ini dan menambahkan working experience-nya juga bisa ditulis seperti itu. Baru nanti lebih detailnya bisa diceritakan di cover letter. Jadi nyambung tuh Nor gitu kan. Jadi harus klop gitu ya antara CV sama si cover letter. Benar, jadi nyambung, baru nanti di body email dijelaskan siapa kita, pengalamannya apa, background pendidikannya apa, baru nanti kita akan, kalau kita tertarik kita akan hubungin gitu. Jadi memang cover letter itu isinya cerita-cerita yang gak tercover. Tadi kan versi starnya kan singkat banget tuh, cuma 1-2 kalimat doang, kayak ya elah ini nggak lengkap gitu. Nah itu kalian waktunya menjelaskan hal tersebut di cover letter. Nah gitu. Cover letternya pun karena hanya menceritakan cukup 1 halaman. Jadi cover letter 1 halaman, CV 1 halaman. That's it cukup. Kalau menurutku sih nggak perlu pakai template Canva gitu ya. Sorry to say the apps, tapi pakai Word pun kalian cukup kok, karena lebih enak lagi. Dan pengaturannya kan bisa pakai kolom dan lain-lain, itu lebih enak.
Oke. Jadi untuk warnanya Mbak, mungkin ada ton-ton warna tertentu. Kalau teman-teman artistik yang bekerjanya nantinya di graphic designer gitu ya, agensi biasanya gitu CV-nya ya. tuh menarik karena dia banyak icon yang dia buat dan menceritakan tentang siapa dia gitu kan di situ. Dan nantinya biasanya kalau teman-teman desain punya portfolio. Tapi buat teman-teman yang bukan di bidang desain atau kreatif, itu pakai penggunaan warnanya warna hitam aja atau biru dongker. Hitam atau biru dongker Karena ya. warnanya kan warna yang mengarah kepada profesional gitu. Jadi jangan pakai warna-warna eye catching. Yang terlalu gonjreng tiba-tiba kuning, merah gitu ya. Jangan. Aduh, Walaupun misalnya perusahaannya logonya tuh ada merah, kuning, hijau di langit yang biru, nggak perlu dipakai gitu. Hitam sama biru dongker aja cukup. Oke, tuh Gitu. dicatat buat teman-teman, jangan sampai CV-nya malah bikin interview HR-nya rusak mata, ilfil malah ya. Jadi Benar. belum apa-apa udah aduh males banget langsung next gitu ya. Iya. Tanpa dibaca dulu gitu. Oke, lanjut. Ini pertanyaan yang kedua. Ini dari Sisi. Tips untuk interview Kak. Ada yang bilang be yourself, tapi abis itu kasih tips yang nggak myself banget. Tuh gimana ya? Oke. Jadi biasanya nih teman-teman yang dipanggil interview, mereka sudah melalui proses pengiriman CV, cover letter, body text, email, dan juga assessment Nora. Oke. Nah, kalau kita tuh biasanya tujuannya berinterview adalah melihat behavior. Nah, di sini tuh tips bocoran HR itu biasanya melakukan namanya behavior event interview. Jadi dari cerita teman-teman di cover letter, terus yang tadi star di CV, sama hasil assessment, kita akan bikin istilahnya framework buat bagaimana menanyakan ke teman-teman. Jadi kita bisa menggali sedalam mungkin. Nah di situ. Jadi kalau teman-teman nggak be yourself, teman-teman yang akan kesulitan nantinya catching up. Aduh tadi gue bohong tentang ini padahal gue nggak gini gitu. Kita pun jadinya tahu sebenarnya karena kan hasil assessmentnya seperti ini dan cerita dia seperti ini. Kok dia jawabnya beda ya? Gitu. Nah menurutku be yourself, persiapan sebelum datang ke interview ya, baik Zoom interview ataupun physical interview adalah menguasai diri kita sendiri lebih dalam. Kan tadi udah menuliskan CV dan cover letter, dan juga penting banget teman-teman tuh harus tahu informasi tentang perusahaan yang di-apply tuh. Jadi jangan sampai pada saat HR bertanya tentang perusahaan, kan suka random nih, terus kamu tahu apa sih tentang perusahaan kita? Kalian jawabnya kalau nggak salah. Nah, kalimat kalau nggak salah ini menandakan kalau kalian ragu. Itu yang harus diperhatikan. Jadi kalau bisa kalian sebelum interview buka profile company-nya dulu, bagian about us, terus nanti di situ semua informasinya dibaca. Terus kalau kalian mau lebih niat lebih dalam, produknya apa, service-nya apa, be yourself sendiri itu membantu teman-teman sebenarnya. Kita kan hire itu kita melihat siapa kamu gitu kan, dari segala sisi dan aspek. Jadi kalau teman-teman gak be yourself, sebenarnya teman-teman yang rugi. Gitu, karena sebenarnya kita udah tahu loh diri kamu tuh seperti apa berdasarkan assessment tadi ya. Terus pada saat kalian datang gak be yourself, kita akan ragu, kok kalian begini ya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat dari hasilnya mungkin dia punya banyak potensial gitu. Tapi kalau kalian banyak covering sesuatu yang sebenarnya bukan kalian, itu kasihan. Karena rugi jadinya, nggak keluar aslinya, nggak keluar smartnya, nggak keluar confidence-nya gitu. Itu sayang gitu. Itu sih menurutku. Oke, mungkin itu aja. Thank you so much Mbak Pus. Semoga kasih, jawabannya Nora. menjawab teman-teman semuanya, karena kemarin lumayan banyak nih yang request untuk tipsnya. Iya, banyak banget ini yang request untuk tips untuk nyari kerja bagi fresh grad gitu ya. Semoga video kali ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Kalau misalnya kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like. Dan juga kalau misalnya kalian punya pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab sekarang, mungkin bisa di komen di bawah. Nanti aku atau Mbak Puspita akan bantu jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Atau misalnya kalian mau punya topik-topik lain, dan kita bisa ajak lagi nih Mbak Puspita untuk aku dengan senang hati kok sharing dengan teman-teman. Iya, jadi mana tahu Mbak Puspita bisa lagi hadir di channel aku untuk sharing ilmu pengetahuan buat kalian semua. So thank you so much buat yang udah nonton. Terima kasih. Thank you so much for watching. Bye.